pastor menyalakan lilin. Ini maksudnya apa, pastor? Oh, saya kalau mau berdoa biasanya ada waktu bagus saya pergi ke sini. Namanya ini kan taman doa. Jadi begitu saya menyalakan lilin, batin saya dan pikiran saya, seluruh badan saya sudah terarah kepada Tuhan yang berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Nah, maka dengan menyalakan lilin ini, saya sudah menjadi tenang, merasakan hadirat Tuhan di sini. Dan lilin ini saya pasang dekat patung Bunda Maria sebagai ungkapan rasa hormat, rasa bakti, rasa juga kasih saya pada Bunda Gereja. Ya, Maria ini Bunda Gereja yang mendoakan kita. Maka saya pasang lilin ini. Itu maksudnya. Nah, kapan biasanya pastor menyalakan lilin-lilin ini? Biasanya pagi, kalau cuaca bagus saya pasti kemari menyalakan lilin lalu berdoa untuk seluruh umat paroki Tebet ini, terutama untuk mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang sedih hati, yang juga merasa tertekan sebagai dampak dari pandemi ini. Nah, lalu kadang-kadang saya sedang duduk di kamar, lalu masuk telepon atau WA, "Pastor, tolong doakan ini suami saya atau istri saya atau anak saya sakit, atau ada yang meminta doa karena akan menjalani operasi, ada yang minta doa karena besok akan ulangan." Nah, saya tidak bisa tergesa-gesa kemari karena jalan masih tertatih, tetapi saya biasa minta Flori menyalakan lilin di sini dan saya berdoa di kamar. Nah, begitulah. Petang saya selalu kesini juga berdoa, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas nama umatnya yang sudah bekerja keras sepanjang hari. Dan begitu saya bisa pulang ke kamar dengan hati tenang karena rasanya saya bisa memeluk, merangkul lagi umat paroki ini. Dan bukan hanya umat paroki ini, tapi juga banyak bahkan dari luar pulau minta doa. Begitu kebiasaan saya di sini. Nah, luar biasa ya pastor ini. Yang ingin saya tahu pastor, ini awal kisahnya bagaimana sampai pastor bisa menemukan cara berdoa seperti ini? Oh, ini perjalanan panjang. Tahun 1991 saya bertamu ke Biara Suster di Pontianak pas jam makan siang. Lalu saya lihat ada satu tempat yang kosong, piring masih rapi. Saya tanya kemana suster itu. Oh, dia dari jam 8 di klinik persalinan ada ibu yang mau melahirkan. Sampai sekarang belum juga keluar katanya. Nah, udah kami lalu makan. Kira-kira sudah separuh kami makan, suster itu datang dengan wajah cemas, tegang, dan setengah berkeluh kesah. Dia menceritakan bahwa ibu itu sudah mulai lemas, tapi bayi belum juga ya dilahirkan. Lalu rekan-rekan suster lalu katakan, "Suster makan dulu, nanti suster sakit." Lalu dia buru-buru makan. Selesai dia minum sup, sebentar dulu, saya mau nyalakan lilin di depan patung Bunda Maria. Mohon pertolongan Bunda Maria untuk ibu itu supaya cepat melahirkan. Lalu dia pergi menyalakan lilin. Sesudah itu dia makan. Nah, usai kami makan, dia bergegas ke klinik. Lalu selang beberapa, tidak sampai 2 menit, dia sudah muncul dengan wajah riang gembira. "Puji Tuhan, bayi sudah lahir, laki-laki sehat. Ibu itu juga sehat," katanya. Saya pikir luar biasa suster ini. Imannya begitu mendalam. Dan cara mengungkapkan ini iman itu begitu sederhana. Tetapi begitu nyata. Nama suster itu ialah Suster Mary Gertrude SFIC. Nah, sejak itu saya kalau dalam kesesakan atau ada orang minta doa, memang saya lari kepada Bunda Maria,
menyalakan lilin seperti ini. Lalu atas nama mereka saya minta Bunda Maria tolong hantar doa-doa mereka ini, permohonan mereka ini pada putramu Yesus Kristus. Begitu. Lalu pada tahun 2006 jam 1 pagi berderinglah telepon saya. Telepon tidak pernah saya matikan karena maklumlah kan saya pastor melayani banyak orang. Lalu saya angkat. Dari seberang sana seorang ibu menangis. Pastor, tolong berdoa untuk saya. Tolong doakan bayi saya. Ada apa ibu? Saya bilang. Kemarin saya ke dokter dan menurut diagnosa dan juga kelihatan di foto itu bayi ini akan lahir cacat. Saya bilang dan ibu, tenang bu, ini kesempatan yang baik dan kesempatan yang tepat untuk meminta pertolongan Tuhan. Saya segera berdoa untuk ibu. Nah lalu saya bangun dan saya pergi ke Gua Maria, ya 600-an meter dari kamar saya. Jadi saya nyalakan lilin dan berdoa bawa permohonan ibu itu. Lalu saya pulang pergi tidur lagi, ya. Dan begitulah lewat 3 bulan kemudian berdering lagi telepon. Pastor, terima kasih. Saya sudah melahirkan anak sehat walafiat dan saya juga tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih atas doa pastor. Saya bilang, saya jawab ya, ibu ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih ibu telah percaya pada saya yang membantu dalam doa. Sejak itulah saya menjadi sangat yakin cara suster yang sederhana itu juga ampuh kalau kita jalankan dengan kesederhanaan dan keikhlasan.